pokok-pokok pikiran disampaikan pada rapat paripurna ini hari ini untuk memberikan informasi permasalahan dan solusi yang terdiri atas 433 usulan yang telah diintegrasikan ke dalam sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD yang kami kelompokkan sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga 38 usulan, bidang ekonomi dan keuangan 109 usulan, bidang pembangunan infrastruktur 165 usulan, bidang pertanian perikanan 38 usulan, bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat 83 usulan. Saudara-saudara peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, usulan dan masukan dari masyarakat yang ada di 5 daerah dapil pemilihan tersebut hendak menjadi masukan untuk perbaikan ke depan yang pertama terhadap penganggaran dan pelaksanaan pada APBD tahun berikutnya agar berjalan lebih baik sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Secara keseluruhan sudah menjadi ajuan bersama dan merumuskan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik, aspiratif dan menempuh kepentingan masyarakat banyak. Demikian penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam rapat paripurna Kabupaten Lombok Utara tahun 2025 dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Utara tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara menggelar sidang paripurna dalam rangka penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Senin 22 September 2025 kemarin. Sidang paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Lombok Utara Hakamah dan Wakil Ketua 2 DPRD Imade Karyasa, serta anggota DPRD, jajaran Forkopimda, hingga tamu undangan lainnya. Sidang ini sekaligus menjadi forum penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil reses masa sidang 2 tahun dinas 2025. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar dalam laporannya menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 merupakan tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, hingga perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Dikatakan lebih lanjut, tujuan utama dari perubahan ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lombok Utara secara berkelanjutan. Najmul menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Bersama antar pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan DPRD Kabupaten Lombok Utara, saya yakin kita semua dapat mencapai hasil yang terbaik untuk masyarakat kita. Postur perubahan APBD dalam pengantar nota keuangan ini dapat kami sampaikan bahwa rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 merupakan turunan dari dokumen kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas papan anggaran sementara tahun anggaran 2025. Namun dalam kesempatan ini, izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa item penyesuaian pendapatan dan belanja yang belum terakomodir dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Hal tersebut sebagai akibat dari beberapa penambahan pendapatan transfer yang harus dialokasikan pada APBD 2025. Tentunya dengan harapan tahapan pembahasan selanjutnya dapat mengakomodir hal tersebut dan dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri penyampaian nota keuangan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, kawan-kawan OPD, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lombok Utara, bahwa berdasarkan data resmi dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara pada tahun ini menurun sebesar 3,22%. Sehingga angka kemiskinan KLU yang semula 23,96% tahun 2024, tahun 2025 ini menurun menjadi 20,74%. Dan alhamdulillah, Bapak-bapak, anggota Dewan yang kami hormati,
angka kembali pada tahun ini Lombok Utara menorehkan juga prestasi sebagai kabupaten dengan angka penurunan paling progresif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika angka ini dapat kita pertahankan secara konsisten, maka kami yakin Bapak sekalian, berkat kerjasama kita semua 3 atau 4 tahun yang akan datang, Provinsi Kabupaten Lombok Utara tidak lagi menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Usai mendengar laporan Bupati atas penjelasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2025 tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Lombok Utara Hakamah kemudian menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap hasil reses DPRD tersebut. Dan berikut kita dengarkan. Menjadi perhatian utama dan menghindari dominasi satu pihak, terutama eksekutif heavy. Hadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai letak, sebagai lembaga representasi rakyat menegaskan perlunya keterlibatan yang lebih substansial dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu wujud nyata kontribusi DPRD adalah melalui pokok-pokok pikiran yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran memiliki alasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Utara tentang Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadikan Bokir sebagai salah satu pilar perencanaan pembangunan yang akuntabel. Penyusunan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Adapun tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD yaitu memberikan bahan arahan sekaligus masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menyusun dokumen awal draft RKPD. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD juga mengarahkan dan memfokuskan upaya penyelesaian visi dan misi melalui perencanaan dan penganggaran APBD, mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJMD dan RPJMD, mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Utara dalam pelaksanaan pembangunan, dan paling krusial, pokok-pokok pikiran DPRD juga mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan garis besar pokok-pokok pikiran DPRD yang terdiri dari berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi pada saat reses, rapat dengan pendapat dan kunjungan kerja. Di antaranya A. Bidang pemerintahan. Kondisi mayoritas masyarakat Lombok Utara yang hidup berada di pedesaan khususnya menurut kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Utara lebih berorientasi pada pemberdayaan kondisi masyarakat pedesaan dengan proposal melakukan percepatan pembangunan desa, terutama bidang sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian dan infrastruktur, sehingga nantinya tidak ada lagi desa-desa yang berpendidikan miskin tertinggal demi percepatan pembangunan di desa. Maka sangat dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan desa dan peningkatan kompetensi aparat desa demi mendukung percepatan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas. Hal ini juga mesti didukung dengan perbaikan kantor desa di kecamatan dan kecamatan. Pemerintah desa dan masyarakat juga mengusulkan agar sosialisasi terhadap undang-undang, peraturan daerah dan berbagai peraturan bupati, peraturan yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi, khususnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat. B. Bidang pertanian dan perekonomian. Pedesaan adalah menjadi salah satu ciri mayoritas wilayah di Kabupaten Lombok Utara, di mana mayoritas kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor agraris, khususnya bidang pertanian dan perkebunan, sehingga diperlukan perhatian ekstra pemerintah daerah melalui perpindahan anggaran. Upaya peningkatan kesejahteraan petani harus dilakukan dari hulu sampai hilir, yaitu dengan memberikan kemudahan usaha berproduksi di bidang pertanian. Upaya ini mesti diikuti dengan penyediaan bibit, benih, unggul yang cukup, terjangkau dan terjaga prosesnya seperti mudah didapat. Menjamin para petani luasa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan tidak melakukan terjadinya penghimpunan dan kelangkaan. Selanjutnya petani perlu diberikan
kemudahan untuk memperoleh modal usaha serta bantuan alat-alat pertanian. Di samping itu penting dijaga stabilitas harga pokok pertanian agar tetap menentukan pada musim panen dan sesudahnya agar tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak. Kegiatan usaha ekonomi juga sangat perlu mendapat perhatian serius atas pemberdayaan sektor UMKM yang sangat menyerap tenaga kerja secara masif dan secara real untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Produk-produk ekonomi kreatif lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM masih terkendala oleh terbatasnya jaringan pemasaran, sehingga dibutuhkan kepedulian dan kebijakan pemerintah daerah untuk membantu dan mendukung secara penuh agar bisa melakukan penetrasi pasar secara lebih luas. Selanjutnya, munculnya desa-desa wisata perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik, sehingga munculkan bank ekonomi di tengah masyarakat. C. Bidang pembangunan dan infrastruktur. Aspirasi publik yang berkembang saat masyarakat proses khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur secara umum diarahkan lebih berkonsentrasi pada pengelolaan serta penguasaan pembangunan infrastruktur yang harus dijamin dan diprogreskan. Mengingat mayoritas penduduk utara masih tergantung pada sumber kehidupan agraris sebagai sumber ekonomi utamanya dan kehidupannya. Karena itu, pembangunan saluran irigasi, pembangunan sumur-sumur bor, embung, perbaikan jalan dan jembatan yang mempermudah akses para petani ke sawah, perkebunan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, meski terus ditingkatkan pemeratannya hingga merata di seluruh wilayah di Lombok Utara. 3. Pembangunan fisik bidang pendidikan dan keagamaan sangat diharapkan keberlanjutan oleh masyarakat, terutama pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, mushola, pura, wihara dan lainnya, serta sekolah dan madrasah swasta di bawah yayasan, lembaga, baik yang bersifat formal maupun non formal seperti PAUD, TK, LA, LPT, TPT, Polres serta lainnya. Perlu terus ditingkatkan jumlah anggarannya, karena keberadaannya tidak mendapatkan anggaran atau pemberian dari pemerintah dalam setiap tahunnya. Di bidang kesadaran rakyat, terdapat usulan yang memuat pokok-pokok pikiran di antaranya: 1. Program bantuan sosial dan kesehatan kepada kelompok usia lanjut atau lansia, khususnya yang berasal dari golongan tidak mampu, dan beasiswa kepada anak yatim piatu hendaknya menjadi perhatian pemerintah melalui proporsi anggaran. Hal ini sangat penting mengingat kelompok ini sangat bergantung pada nasib masa depan dan kesertaan dari kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya. 2. Program bantuan rumah layak huni atau RLH kepada masyarakat yang kurang mampu miskin agar terus ditingkatkan baik anggarannya maupun jumlah penerima manfaatnya. 3. Pendanaan masyarakat tidak mampu atau miskin dan yang berkebutuhan khusus harus terus-menerus dilakukan secara akurat demi memastikan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran. 4. Banyaknya model ragam kesenian yang ada, tumbuh dan berkembang di daerah telah menjadi ciri khas kearifan setiap daerah hendaknya terus dijaga serta difasilitasi kelestarian dan akuarisasi. Tahun 2025 ini angka kemiskinan kita turun 3,22%, alhamdulillah. Berarti sisanya masih 20, sekian persen ya. Kalau angka 3, atau mungkin 2 atau 2,5 atau 3 ini akan konsisten 2-3 tahun ke depan, itu insya Allah Lombok Utara tidak lagi menjadi kabupaten termiskin di NTB. Apa upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini, Pak? Kan semua ikhtiar sudah kita lakukan. Tadi kebetulan saya rapat juga dengan semua OPD. Saya menginstruksikan semua OPD itu harus punya agenda penanggulangan kemiskinan. Jadi entahlah dia OPD apa saja, misalnya perhubungan, ya, bukan berarti dia tidak ada kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan. Dia bisa memberdayakan ya kawan-kawan ojek ya, kemudian sopir-sopir ya, itu banyak yang bisa dilakukan gitu. Perizinan, bagaimana memudahkan perizinan ya, kalau ada yang harus dipangkas supaya masyarakat kita bisa akses menjadi pekerjaannya lebih mudah gitu. Kemudian mempercepat juga proses menambah durasi untuk job fair ya supaya anak-anak muda kita bisa lebih cepat terserap gitu. Kalau kemarin sekali setahun, sekarang saya instruksikan 2 kali setahun gitu. Bayangkan tahun kemarin itu sekali kita job fair itu sampai sekitar 900 lapangan kerja yang tersedia ya untuk anak-anak kita. Itu bagaimana kalau dilakukan 2 kali setahun ya.
kemudian memperbanyak event-event yang menghadirkan masyarakat banyak, ya, seperti Dari Car Free Maluku Utara, Day. tim liputan Samalas TV mengabarkan.